Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini beberapa soal yang ada di sini adalah yang sering muncul ya, yang sering muncul ketika UP ya, soal UP matematika ya, atau soal UP PGSD materi matematika, konsep soal yang sering keluar di UP PGSD beserta pembahasannya. Soal yang sering terlalu gampang adalah soal ini. Ya, saya besarkan dulu. Lupa pula misalnya. Oke, Pak Ibu. Ini soal yang terlalu mudah ya. Maksudnya mudahnya gimana? Kita hanya maka grafik, kita bahas soalnya dulu. Bu Ani menganalisis hasil ulangan bab pecahan yang lulus KKM di 7 kelas seperti di bawah ini. Kelas A, banyak siswa yang lulus KKM 25, kelas B 17, kelas C 26, kelas D 25, kelas E 24, kelas F 19, kelas G 23. Soal seperti ini sering muncul hanya meminta, karena kisi-kisinya juga hanya meminta grafik mana yang tepat untuk menggambarkan tabel di atas. Grafik yang paling tepat adalah cari aja grafik diagram batang. Sudah Bu, selesai. Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi. Jawabannya carilah grafik yang diagram batang. Jadi langsung aja Pak yang jawaban diagram batang. Iya, seperti ini. Ini jawaban tahap A atau B atau C nggak tahu, pokoknya jawabannya inilah. Ya, jawabannya cari yang diagram batang. Saya ulangin ya. Ketika nanti ada soal dikasih tabel seperti ini. Dikasih tabel, Bu Ani ingin mengubah tabel di atas, mengubah tabel di atas supaya mudah diamatin. Supaya dengan mudah diamati kuantitas siswa yang lulus KKM di setiap kelas. Maka grafik yang paling tepat adalah dari tabel dibuat grafik. Cari grafik yang paling mudah untuk mengamati. Jawabannya adalah grafik diagram batang. Kata kunci dulu ya. Kalau ada tabel diminta mengubah, maka grafik yang paling tepat adalah grafik diagram batang. Ya. Grafik diagram batang. Silakan Bapak Ibu tanyakan. Paham bilang paham. Ya, ke contoh soal masih ada kok. Tenang aja. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Cari aja di Paham, grafik paham, diagram Pak. batang. Ya. Paham, Pak. Oke, ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama kayak soal seperti ini saya bilang tadi. Hanya mengubah Bu Ayu, tadi Bu Ani, sekarang Bu Ayu. Ya. Bu Ayu sedang menganalisis hasil ulangan materi pembagian pecahan di 4 kelas yang diampunya. Hasil analisis ditunjukkan oleh tabel berikut. Jenis kesalahan, menyamakan penyebut, banyak siswa 19. Salah perhitungan 11, salah mengartikan soal 20, salah memisahkan 9. Untuk mempermudah melihat, lagi-lagi kan, untuk mempermudah melihat, ya, untuk mempermudah melihat perbandingan banyak siswa yang melakukan kesalahan tertentu dengan keseluruhan kesalahan, maka grafik mana yang tepat atau diagram mana yang tepat? Nah, tadi saya bilang, apapun ceritanya besok, kayak gini tabelnya, soalnya gini-gini aja Bapak Ibu ya. Cuman cari grafik yang mana yang tepat. Maka jawabannya cari aja yang mudah dibaca adalah yang diagram batang. Ya, cari yang diagram batang. Maka jawaban yang paling mudah dibaca adalah yang ini. Carilah grafik diagram batang. Ya, apa nih? Dua Pak diagram batangnya. Ya, cari yang seperti ini saya bilang. Cari yang seperti ini. Ya, cari yang seperti ini. Oke. Ya, gampang ya. Diagram batang. Intinya cari diagram batang. Sudah bisa dipahami Ibu ya?
Paham, Pak? Bisa, Oke. Pak. Ya. Bisa. Intinya cari aja diagram batang. Gak usah ngitung ini. Ini nggak perlu ngitung-ngitung. Cuman cari diagram batang aja. Udah selesai. Dihitung pun ya sama juga hasilnya. Karena dicari grafik mana yang paling enak dilihat. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ya. Yang diagram batang. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soalnya. Grafiknya di bawah karena panjang ya. Oke. Peserta didik SD unggul dari tahun ke tahun. Nah ini grafiknya lah siswa unggul. Ya, dibaca pun intinya adalah pihak sekolah ingin menyajikan data agar bisa menentukan tren banyaknya siswa yang mencapai KKM. Grafik yang paling tepat untuk menyajikan tersebut adalah, sekali lagi cuman ditanya grafik yang paling tepat. Gitu-gitu ya soalnya. Grafik yang paling tepat adalah grafik diagram batang. Diagram batang. Maka ini semua Pak diagram batang Pak. Dari A, dari B, dari C, dari D. Semuanya diagram batang Pak. Jadi Bapak gimana cara lihatnya? Kalau kita jadi penonton atau kita jadi pengamat, nggak mungkin pakai yang A. Susah melihatnya. Bagaimana kita bisa nentuan ini? Payah. Ya. Nggak mungkin pakai yang gini ya. Yang B. Susah. Hitam ini apa ini ya. Tangga-tangga. Nggak cocok. Kenapa? Bacanya susah. Sama halnya dengan yang ini. Yang ini ya. Salah juga nih. Yang D. Kenapa? Masa gini-gini ya? Nggak cocok. Kenapa? Susah bacanya. Bacanya bikin susah. Bingung orang bacanya. Apalagi yang C. Gimana bacanya nih? Enak bacanya itu yang E. Kenapa yang E enak dibaca? Nampak langsung Bapak Ibu. Jadi soal grafik gini, cari diagram batang. Ketika semuanya diagram batang, cari yang mudah dibaca. Yang lurusnya ke kanan. 50, 40, ini ya, 49, 41. Udah dibaca. Udah dibaca. Nggak usah dihitung tabel tadi. Nggak perlu. Intinya grafik mana yang mudah dibaca. Ya. Itu aja ya. Iya, itu aja jawabannya E. Mm, Kenapa Pak? iya. Mudah baca. Ya lebih enak ketimbang yang lain dibacanya. Ya. Sulit baca yang lain itu daripada baca yang E. Iya. Ya. Cari yang lebih mudah ya. Jadi soal grafik itu hanya mencari mana yang lebih mudah. Kalau yang soal tadi di atas langsung nampak diagram batang cuma satu jawaban. Ya, kayak yang ini satu jawaban ini A salah ya. Ya, langsung dia yang lainnya lingkaran nggak tahu lah mana jawaban lain kan. Pokoknya seperti inilah. Yang ini jelas sekali. Ini kayak mana bacanya bulat-bulat. Ini kayak mana bacanya susah. Iya, nggak Ini yang jelas. mudah nggak jelas. Nah, jadi ini yang ketika kayak gini langsung gampang mudah sekali diagram batang. Tapi kalau semuanya diagram batang Pak, kayak mana pula Pak? Nah, ini contohnya. Baca ini nggak usah dibaca kali. Cuman mengubah aja. Mana yang diagram paling tepat untuk memudahkan pengamat membaca. Maka cari yang mudah dibaca. Yang mudah dibaca itu adalah yang E. Kenapa Pak? Karena yang lain susah. Ini susah nih, nggak jelas nih kayak mana baca ini biru. Ini yang tepat. 2016 birunya jelas. Lebih enak yang E ketimbang yang B. Oke? Nggak perlu diingat angka, nggak perlu. Ngapain orang cuma ubah grafik mana yang paling enak mudah dibaca. Bisa dipahami Bapak Ibu? Cari aja diagram batang. Sudah beres. Yang mudah dibaca. Diagram batang yang mudah dibaca. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Oke. Soal yang gampang lagi. Ini soalnya. Satu soal nih Bu. Yang seperti ini satu soal ya. Jadi udah bisa lah ya. Matematika ada ini satu soal. Dipastikan bisa lah ya. Iya. Fokus langsung lihat jawaban dan baca soalnya lah kan. Grafik mana yang tepat? Ya udah langsung aja ke diagram batang. Ya benar. Ya. Oke ya. Satu soal seperti ini ya. Satu soal seperti ini. Jadi matematika satu soal beres. Ya. Lanjut kita ke soal yang ini. Ya. Soal yang ini sering masuk. Kenapa saya bilang sering masuk?
Karena ini adalah membaca grafik. Tadi cuman mengubah grafik. Yang ini membaca grafik. Membaca grafik. Saya hapus-hapus dulu ya, biar supaya enak untuk menghitungnya. Kenapa Pak? Ya nanti kalau kayak gini nggak enak jadinya hitungnya. Ya, saya hapus dulu. Kan kalau di modul udah ada kan jawabannya. Bentar ya Pak Ibu ya, dihapus dulu nih. Bentar ya. Oke. Nah, udah kita hapus sedikit-sedikit. Oke, kita mulai ya lagi ya. Contoh soalnya adalah seperti ini Pak Ibu. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Koperasi Mulyasari. Kan Bapak Ibu ya, ini soalnya satu soal juga. Jadi ada dua soal. Tadi satu soal, ini satu soal. Ini juga gampang. Gampangnya gimana Pak? Ya, cuman baca grafik. Baca grafiknya Pak, ya pertama kali kalau saya bilang, tentukan aja dulu grafik masing-masing itu. Ya, biar nggak bising nih. Misalnya Pak Ibu ya, matikan dulu ya. Oke. Oke. Saya mute dulu. Nah. Oke. Padi ya, kita baca padi ya. Padi itu adalah 200. Dari mana Pak? Dari grafik. Pertama kali soal seperti ini adalah tentukan aja langsung yang ada bacaan grafiknya. Yang 50. Ya sekitar 80 lah ya. 80. Kenapa Pak? Ya mendekati 100. Nggak nyampe 90. Ya, karena 50 ke 100 itu ya. Kita anggap aja 80. 80 yang ini adalah kacang tanah itu 50. Jelas sekali ya. Ini ya, baca grafiknya ya. Jagung ini nggak ada. Jangan pula nanti jagung karena dibuat tanda tanya. Di sini ada 150, bikin 150. Yang apa cari lagi kalau gini? Salah ya. Hati-hati soal yang seperti ini. Jangan langsung buat karena itu tanda tanya. Tanda tanya artinya harus dicari. Itu logikanya Bapak Ibu ya. Tanda tanya harus dicari. Ya. Baru baca soalnya. Koperasi Mulyasari akan mengirimkan hasil panen dari anggota koperasi ke pengepul di kota sebagaimana tertuang dalam grafik. Berikut ini, jika total ongkos kirim yang harus dikeluarkan atau dibayar, ya, dibayar itu berapa tuh? Sebesar 330.000 dengan biaya kirim per kilo adalah 750. Berarti cari dahulu total kilonya. Berapa total kilo yang dikirim? Ya, ada ya? Iya, bentar Bu ya, biar saya jelaskan dulu Bu. Caranya adalah dengan membagikan uang yang dibayar 330.000 dengan tarif per kilonya. Tarif per kilonya adalah 750. Karena di apa namanya tuh di UP atau di ujian nggak boleh pakai kalkulator, maka biasakanlah bekerja tanpa kalkulator. Matikan nolnya, ya. 330 bagi 75 berarti 75 ke 330. Berapa itu? 2 304 ya. 4 300 lagi 4 lagi. 440. Benar nggak Bu? Benar, Pak. Oke, 440 kilogram ya. Oke. Didapatlah total kilo ini sebanyak 440 kilogram. Jagungnya berapa?
Ini udah berapa nih? 200 tambah 80, 280. Ya. Tambah 50. Tambah 50. Berapa itu, Bu? 330. 330. 330, Kurang 330. 440 berarti ini ya? 110. Iya. 110. Berarti ini kalau setengah-setengah ini, karena ada 50 di sini, ini ada 50, berarti ini bisa jadi 90. Mendekati 90. Ya. Karena ini kan nggak sampai 100, bisa 80, bisa 90. Karena saya nih ada setengah-setengah 2 kali, berarti hubungannya kemari. Kita anggap ini 90 coba. Kalau 90 aja berapa nih, Bu? Nah, kalau 90, 140. iya. Maka jagungnya adalah tinggal 100. 100. Bisa dipahami, Bu ya? 100. Jagungnya 100. 100 kilo. Iya, jagung adalah 440 dikurang dengan 300. 200 tambah 90, 440 dikurang 340, 100 ya? Iya. Udah, oke. Kita jawab, jumlah hasil panen jagung kurang dari jumlah hasil panen kedelai. Jagung 100, kedelainya 90, apakah jagung kurang? Salah, Bu ya. Salah. Jagungnya lebih, bukan kurang ya. Jagungnya lebih. Lebih 10 kilo. Iya. Jumlah hasil panen jagung setengah dari panen padi. Salah. Iya, Iya, Jumlah betul. hasil panen betul jagung itu. Betul, betul. setengah dari jumlah panen padi. Iya. Betul. Iya. Jumlah hasil panen jagung merupakan paling hasil sedikit. Salah. Salah. Itulah yang sedikit. Salah. Salah ya. Jumlah hasil panen jagung 2 kali panen kedelai. Salah ya. Salah. Jumlah hasil panen jagung sama dengan jumlah hasil panen padi. Salah ya. Salah. Maka jawabannya B. 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 Bisa dipahami nih Bapak Ibu? Karena saya bikin 90 ini tadi karena nengok angka 50 sama 200, tengok ini bawahnya setengah-setengah. Ya udah berarti ini 90 pastinya. Karena nggak kurang kata sedikit aja. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa, Pak. Ya, silakan ya Bapak Ibu ya, dipahami nih. Jawabannya adalah yang B ya. Oke. Nah, di modul sudah ada gantinya di 90, oke? Lanjut kita soalnya gini-gini Bu. Soalnya gini aja. Cuman seperti ini lagi. Ibu carilah langsung aja. Andi berapa Bu? 12. 12. Langsung nampak. Budi berapa? 6. 6. Cantika jangan tahu nggak apa-apa. Desi 7. 7 ya. Di tengah-tengah ya. 7 ya. Di tengah-tengah 8 dan 6 itu 7. Nah, tentukan dulu itunya. Baru kita masuk ke perhitungannya. Selesai latihan musik, ya, selesai latihan musik. Andi Budi, ya, Andi Budi Cantika pulang ke rumah masing-masing dengan biaya taksi online, dengan tarik taksi online. Biaya taksi online adalah sebesar yang namanya, ya, sebesar yang namanya 3.500 per kilometer. Dan total biaya keempatnya itu adalah 115.500. Jarak rumah keempat anak tersebut dari tempat latihan musik disajikan pada diagram berikut ini. Berdasarkan berikut, pernyataan paling benar, ini pernyataan yang nggak ada, Bu ya. Pernyataan yang nggak ada, kita jawab aja. Cari aja Cantika. Carinya gimana? Cari total kilometernya. Cuman gitu aja, Bu, soalnya. Total kilometer Ibu cari. Cara mencari total kilometer adalah duit yang dibayar dengan harga per kilometernya. Duit yang dibayar berapa? 115.500. 1 kilometernya itu 3.500. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Dimatikan aja. Ya, dimatikan aja ini. 0, mati. Maka kita bagikan. 1155 dibagi 35. Caranya gimana Pak? Ya, bagikan aja lah.
35 kali 3. 35 kali 3. Kelebihan ya? 105 pas. 3 berarti. 3, 105 tinggal ya 3 lagi. Tinggal 10. 105 lagi. 3 ya? 33. Iya, 33 ya jawabannya. 33 kilometer. 33 kilometer. Sekarang si Andi 12 kilometer. Budi 6 kilometer. Sudah 18. Desi 7 kilometer. Sudah 25. Maka sisanya Cantika. Berarti Cantika kurangi aja. 33 dikurang 25. Kurangin. Berarti 8 kilometer. 8 kilometer. Ya, beres. Sampai sini bisa dipaham Bapak Ibu? Paham, Pak. Apa? Tinggal cari aja. Pernyataan yang benar pasti gini. Jarak Cantika lebih rendah, lebih kecil dari Budi. Salah, kan gitu kan? Intinya udah paham. Paham apa Ibu ya? Cara Paham. ya, pernyataannya nanti jawabannya diganti-ganti aja itu. Oke. 25 dari mana, Pak? 25 ini, Pak. Kan tadi saya bilang. Cantika kan yang cari, Pak. Totalnya 35 kilometer. Andi sudah 12. Budi sudah 6. Desi sudah 7. Bapak tambahin, Pak. 12 tambah 6. Oh ya, Pak. Jumlahkan. Pak. Dijumlahkan. Ya, Tapi dijumlahkan ya, Pak. sisanya adalah Cantika. Totalnya 33. Yang sudah ditempuh 25. Maka Cantika tuh sisanya. Sisanya berapa? Ya tinggal kurang, Bapak ya. Nanti Cantika itu tinggal kurang aja. 33 dikurang 12 ditambah 6 ditambah 7. Berarti 33 dikurang 25 sama dengan 8 kilometer. Masalah jawaban itu gampang karena udah tahu data. Bisa dipahamin? Iya, Pak. Oke, masalah jawaban itu udah gampang ya karena udah tahu datanya. Jadi soalnya seperti ini aja Bapak Ibu, yang nggak ada ributnya kalau soal seperti. Oke? Ya, lanjut ya. Lanjut, Pak. Soal lagi Pak seperti ini kita kasih, kita soal seperti ini. Sama juga soal seperti ini. Gini-gini aja. Pak Tani pada suatu kali, yang lebih penting adalah menentukan grafik dulu. Ini berapa kira-kira? 20? 20. Ini 35. 35. Tomat 25. 35. Nah, tentukan dulu ini. Biar paham, biar mudah diamatin. Kalau udah bisa tentukan ini, baru kita baca soalnya. Ya. Soalnya kita baca. Ya, catat dulu Pak. Catat dulu. Lupa saya tadi Pak. Ntar lah Pak ya. Yang ini aja Pak. Oke. Yang tulis latihan lah yang atas tadi. Per kilonya itu adalah 500. Pak Tani membayar itu sebesar berapa ya? 80.000 ya. Iya, 80.000. Pak Tani membayar sebesar 80.000. 80.000. Ya. Kalau nggak salah tuh ya, 80.000. Bener nggak? Nampak 80.000 tuh? Sepertinya. Nggak nampak kali saya. 80.000 ya. Berarti cari dulu totalnya. Total apa dicari? Total kilonya lah. Total kilonya dicari aja. Caranya, uang yang dibayar berapa? 500.000. Oh, kalau 500.000 yang dibayar. Yang dibayar 80.000. 80.000. Ya. nah, 80.000 ya. 80.000. Per kilonya berapa tarifnya? 500. 500. 80.000 bagi 500. Iya, maka Bapak Ibu tinggal mati-matikan aja. 1, 2, 160. 160. 160. Oke. Di 160 kilo totalnya. Cabai nih ya, cabai, wortel, tomat, ubi. Jumlahkan dulu ya. Iya, cabainya sudah 20. Tambah 35 ke wortel, sudah 55. 115. 70. 115 ya? Ya.
115. 115. Maka sisanya adalah kentang. 45 Pak. sisanya. 160 dikurangi 115. Iya, berarti kentang ini sisanya. Dari mana 115, 160 dikurang tambahin tadi 115. Total dari ini. 45. Berarti 45 Ya. kilo. Sampai sini bisa dipahami Pak Ibu? Paham. Jelas, Pak. Paham, Pak. Berarti kentangnya itu walaupun pendek dia ditanya. Berarti ini 45 kilo. Ya. Kalau dia 45 kilo tinggal baca. Kalau data yang sudah paham tinggal baca aja. Jumlah hasil panen kentang lebih dari jumlah panen. Pak, bisa diulang. Saya tadi terlempar, Pak. Ya, sebentar Bu ya. Sebentar Bu ya. Sabar, Bu. Oke, jumlah hasil panen kentang. Ya, jumlah hasil panen kentang lebih dari jumlah panen tomat, tetapi kurang dari jumlah hasil panen wortel. Salah. Dia paling banyak, masa kurang? Ya. Kentang paling banyak. Jumlah hasil panen kentang kurang, salah. Dia paling Salah. banyak. Dari data dia paling banyak. Dari data dia paling banyak. Ya. Jumlah hasil panen kentang lebih dari jumlah panen cabai, tetapi kurang, nggak mungkin kurang. Iya. Dia paling banyak. Maka jawabannya adalah yang D. Yang E mana Pak? Udah nggak perlu yang E. Jumlah hasil panen kentang merupakan hasil panen terbanyak. Benar. Iya. Kentang paling banyak. Karena itu dia 45. Yang lainnya nggak ada di bawahnya semua. Ya. Yang lain paham ya? Saya ulangin nanti yang sekali lagi yang ini. Betul. Jangan minum? Ya. jangan tertipu kekuatan datanya. Paham, Pak. Oke, saya ulangi sekali lagi ini. Yang bagi belum paham. Ya, saya ulangin sambil ya. Yang mau nulis. Saya ulangin dulu biar sama-sama dipahami. Saya mute lagi. Saya hapus lagi. Cara terbaik untuk membaca grafik ini adalah tentukan dulu isi grafiknya. Kenapa? Biar mudah. Ini 20. Ini 25. Ini 35. Ini 25. Dari grafik Bu ya bacanya. Ini 35. Dah, baru baca soalnya. Ketika bisa menentukan itu gampang. Pak Tani pada satu kali masa panen mendapatkan hasil sebagai berikut katanya di bawah grafik. Ya. Jangan terkecoh kan tanda tanya nih. Ini tanda tanya ya. Tanda tanya itu nggak tahu berarti ya. Sebagaimana grafik katanya hasil panennya tersebut akan dijual ke kota dengan menitipkan pada jasa angkut. Jasa penitipan per kilo adalah 500. Ternyata Pak Tani harus membayar sebesar yang namanya 80.000. Pernyataan berikut yang benar adalah cabainya 20, wortelnya 35, tomatnya 25, ubinya 35. Bagaimana nyari kentang? Cara cari kentang itu adalah cari dulu total kilonya. Total kilonya wajib dicari. Cara mencari total kilo adalah yang dibayar dibagi harga per kilonya angkutnya. Berapa yang dibayar? 80.000. Dari mana Pak? Dari soal. Berapa per kilonya? 500. Tinggal coret-coret jawabannya 160 kilo. Ya, matematika sederhana nih ya. Tinggal dicoret aja, coret, 160 kilo. Dapat 160 kilo, maka kentangnya berapa? Kan sudah dapat ini. 20 tambah 35, 55. 55 tambah 25, 80. 80 tambah 35, 115. Totalnya 160. Maka kentangnya otomatis itu adalah pengurangan dari total 160 dikurang 115. Dari mana Pak 115? Dari sini. Ya. Total ini. Cabai tambah wortel, tambah tomat, tambah ubi. Maka ini 45 kilo. Kentangnya 45 kilo. Dia paling banyak di antara yang lain dari grafik ini. Jawaban A salah. Kenapa? Tetapi kurang. Nggak mungkin kurang.
Jawaban B juga kurang. Jawaban C juga kurang. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kentang itu paling banyak. Masa kurang? Berarti jawabannya D. Jumlah hasil panen kentang meningkat dari paling banyak. Hasil panen Dua-dua paling asal banyak. pusing kan. Jumlah hasil panen kentang menunjukkan hasil panen terbanyak. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, silakan dipahami dulu Bapak Ibu. Ya, karena gampang loh, nggak sulit lah. Nggak terlalu sulit karena nggak ada enaknya apa namanya, nggak ada pening ya. Berarti nggak lihat grafiknya itu Pak ya. Iya. Yang kentang Ya. kan lebih pendek gitu gambarnya. Ya Ibu, jangan gitu Bu. Kentang itu kan tanda tanya Bu. Tanda tanya itu berarti dicari Bu. Oh iya. Mikirnya jangan mikir pendeknya, mikirnya tanda tanya. Kalau enggak ada tanda tanya, artinya itu dicari. Oh Itu iya, iya. grafik pengecoan itu Pak ya. Iya, itu dicari. Intinya kalau tanda tanya dicari Bu. Dah itu aja ya. Oh iya. Nah, dah. Nama tanda tanya dicari, oke? Berarti jangan patokan dengan gambar pendek panjangnya Pak. Iyalah. Enggak, yang ini cabai, wortel, tomat, ubi jelas saya dapat Bu. Yang kentangnya tanda tanya. Intinya tanda tanya dicari, sudah gitu aja Bu ya. Iya iya. Nah, nggak usah lagi patokan-patokan. Tanda tanya cari, dah gitu aja ya. Oke, paham ya? Ya Pak, paham Pak. Paham, Pak. Nah, ya. Jadi 2 soal tadi sudah dipahami. Ya. Tadi 2 soal sudah dipahami Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena gampang ya. Gampang sekali baca grafik, cari diagram batang. Yang ini juga total kilo dulu cari. Habis itu tinggal kurang-kurang. Tinggal tengok datanya, jawab. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Siapa? Iya. Soal terakhir yang ini. Ini juga sama saja. Gak ada bedanya macam yang tadi. Pahami datanya. Pika berapa Pika? 25. Ya, tinggal cari aja 25. Geri 20. Deni 13 lah. 13 saya tadi ingat. 13-an lah. 13 lah ya. Ya, di bawahnya 15. Nah, 13. Oke. Allahu Akbar ya. Nah, Sabar Pak Amir. ini nggak apa-apa Pak. Ya suara udah mulai muncul lagi nih. Tadi habis betul. Ya nukang malam-malam. Oke, sudah baru ada suara Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini caranya gimana ya kayak tadi. Ya. Ini kan 25 jam, 20 jam, 13 jam. Ingat, dalam jam ini. Baca soalnya. Vina, Gary, Henny, dan Iqbal berlangganan provider telepon yang sama. Setiap bulan mereka banyak menggunakan telepon. Data penggunaan panggilan telepon keempat orang tersebut pada bulan September ditampilkan pada diagram batang berikut. Tarif telepon adalah 50 per menit. Dan total tagihan telepon keempat orang tersebut adalah 240.000. Pernyataan yang benar adalah cari dulu tagihannya. Total tagihan. Dalam 40.000 dibagi. ya, benar sekali Pak. 240.000 dibagi 50 per menit ya. Ya. 50. Berarti hasilnya ini adalah nanti menit. Karena itu menit. Bagikan Bu, 240 bagi 50. Caranya gimana Pak? Ya itu. Ya, 24.000 bagi 5. 120. 120. Iya betul ya. 480. 480. 4.800. Saya bilang 120. 4.800. 800. Dalam menit. 4.800 Iya, 4800. benar. Dalam menit. dalam menit. Dalam Bagi menit. Saya mut dulu ya Pak Ibu. Dalam menit ya. Mohon maaf saya menit dulu. Ya, jadikan jam bagi 60 Iya. Pak. Ini dalam jam. Kenapa dalam jam? Karena tagihan ini yang digrafik dalam jam. Maka kalau dalam jam dibagi dalam jam, jawabannya ini adalah hanya 80 jam, benar? Bagi 60 ya. 80 jam, Bu, benar? Benar Pak, 80 jam. Menit ubah ke jam itu udahlah, nggak usah lagi saya ajarin ya. Paham Pak. Dari mana Pak? Dari mana Pak? Dari mana Pak? Menit ke jam dibagi 60, oke? 60. Jawabannya 80. Paham Bapak Ibu? Paham. Paham. Paham.
Oke, gampang ya. Gampang kalau dengan Pak Amir gampang. 25, 20 berapa itu, Bu? 58. 58. 8. 58 bagus. Totalnya 58. Masih 22, Pak. Iya, udah berarti Iqbal itu 22. Dari mana 22 Pak? Dari ya itulah ya kan? 22. Iya, Iqbal dari mana 22? Ya dikurang aja. Kan udah dipakai itu 58. Ini 58. Berarti 80. Karena Iqbal tanda tanya, sisanya dikurang 58 sama dengan 22 jam. Kok udah tahu datanya? 22. Maka gampang. Kalau udah tahu data, maka gampang menjawab soal. A. Tagihan telepon Iqbal lebih sedikit dari Heni. Benar. Loh, tengok dulu Pak. Iqbal berapa? Salah. Nah, lebih Salah itu. sedikit. Salah. Ya, salah. Tagihan telepon Gary sama banyaknya dengan Iqbal. Salah. Salah. Di antara mereka berempat, Iqbal paling sedikit. Salah. Salah. Di antara mereka berempat, Iqbal paling banyak. Salah. Ya udah, Iya. tagihan telepon Iqbal lebih banyak dari Gary, benar? Iya, betul. Betul. Jawabannya E. Silakan dipahamin, gampang. Paham. 2 soal tadi udah gampang lah. Ya, Paham, Pak. Paham, Pak. kita pelan-pelan matematika. Karena matematika ini udah saya rangkum yang keluar aja ya, nggak usah pening-pening jauh-jauh kali. Iya. Oke, pelan-pelan aja biar nanti kerjakan matematika di akhir ya. Tapi di akhir Bu ya tetap ya. Biar apa? Biar enak. Oke. Ya, Pak. Diloncati aja dulu ya, Pak. Iya, lanjut aja dulu. Kenapa nanti ketagihan? Ketagihan tuh bahaya ya. Kalau bisa itu soal yang mudah-mudah jangan sampai salah itu loh Pak. Iya, itu benar. Kayak gini sampai salah kan mudah namanya. Ternyata caranya gampang, nggak ada sulitnya. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Silakan ditulis dulu, silakan kalau mau tulis-tulis. Kan udah ada di modulnya ya. Kalau modulnya sebelum ada di tulisan itu sengaja biar latihan kata. Oke? Ya, Pak, sudah saya tulis. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Boleh lanjut nih. Boleh, Pak. Lanjut. 2 soal sudah beres ya, membaca grafik, mengubah grafik ke diagram batang, membaca grafik, udah selesai 2 soal matematika yang udah pasti masuk itu. Sudah, kita lanjut ke soal apa lagi nih? Ini lagi banyak kali soal ini. Gini-gini kan Bu soalnya Bu. Soalnya tuh gini-gini aja ya. Matematika rumah soal Pak 10. Bentuknya gini-gini aja. Kita bahas soalnya nih. Satu lagi nih terakhir ya, terakhir. Oke, pelan-pelan lah. Diketahui pekerjaan. Nah, ini kalau gini langsung aja. Mantapnya lagunya. Kita langsung baca aja, Bu. Apa namanya tuh? Apa ini? Petani. Ini petani, Bu ya. Petani, pedagang. Petani, pedagang lainnya. Ini apa ini? Aduh, guru. Ini wira swasta. Oke. Kita baca, Bu. Berapa nih, Bu? Petani 12. 12. Dagang nggak nyampe 14. 13. 13. Lainnya ngapa dihitung? Lainnya nggak perlu dihitung ya. Guru 10. 10. Jadi paham Pak Ibu? Sah. Jumlah orang tuanya itu 50. Yang baru dapat itu masih 45. Yang baru dapat masih 45. Benar nggak? Iya. Berarti kira-kira lainnya itu berapa? 5. 5, Pak. 5. Gampang ya. Lainnya Yang ini paling gampang ya, Pak? 5 ya. Ya 5 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Teridentifikasi 3-nya dosen. 3 dosen. 2-nya apa? Guru. Tengok ini Dokter. Dokter. Teridentifikasi 3-nya dosen. Dokter. 2-nya apa? Dokter. Dokter. 2-nya dokter. Dosen 2 dokter. Ya udah kita analisa aja. Banyaknya orang tua yang menjadi dokter adalah 25%. Arti 25% adalah bagi 4.
Saya kasih tahu ya Pak Ibu ya. 25% itu dibagi 4 Bu ya. Ya. Pembagi 4. Ini pembagi 4. 20% pembagi 5. Pembagi 4. 20% pembagi 5. 50% pembagi 2. Pembagi 2. Ini pembagi 5. 75%. 25% dari banyaknya orang tua petani. Pembagi 4. 12 bagi 4 berapa? 3. 3. Apakah dokternya 3? 3. Apakah dokternya 3 sini? 2. 2. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Ah, Ini kan dokternya kan 2. Di sini banyaknya petani bagi 4. 12 bagi 4 3. Salah lah, dokternya 2. Iya, Paham? Paham. 25% itu pembagi 4. 20% bagi 5. Banyaknya orang tua menjadi dokter adalah 25% dari wira swasta. 10 bagi 4. 2,5. Ada dokter 2,5? Tidak ada, Pak. Banyak orang tua jadi dokter adalah pembagi 5 dari guru. 10. 10 bagi 5, 2. Berarti 2. Iya, 2, Pak. betul. Banyaknya orang tua jadi dokter lebih banyak dari salah nih ya. Salah nih ya, nih kemarin. Cio jawabannya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Silakan dipahamin dulu. Dari mana Pak 25% dibagi 5 Pak, bagi 4? Bapak ini soal tahu, yang bikin aja. 25 per 100. Nanti 1/4. 20 per 100 pasti per 1/5. Dipahamin dulu ya, sebelum kita lanjut ke soal lain. Pelan-pelan ya Mas. Pak, ulangi, belum paham, Pak. Ya, belum paham. Oke, nggak apa-apa. Menganalisis Iya. ABC-nya. Analisanya yang masih membingungkan ini, Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Saya ulangin dulu. Jawaban aja nih ya. Ibu bapak, pahami dulu. Berapa jumlah orang ini? Ini petani ya. Mohon maaf nih nggak nampak petani. Petani. Yang ini pedagang. Yang ini lain. Yang ini guru. Yang ini wira. Berapa Bu? Bahas ya Bu? 12 ya. Ya. Ini 12 nih ya. 12. Ini 14. Ini 10. Ini nggak nyampe 14. Tengah-tengah. 13 ya. Pelan-pelan dipahami dulu. Gurunya berapa? 10. 10 ya, pakai warna lain biar enak. Pakai warna lain dulu. Gurunya 10 ya, gurunya 10. Ini tadi 12, ini 13, ini 10. Ini sama kan? Ya. Soalnya baca, diketahui data orang tua siswa 50. Ya, jumlahnya udah 50. Berarti lainnya gampang lah. 12 tambah 13, 25. Tambah 10, 35. Tambah 10 lagi 35. 5. 5. Berarti mohon maaf lainnya ini 5, benar nggak? Ya. Iya, betul. Iya ya. Lainnya itu 5. Dari mana Pak pengurangan itu? Nah, sudah jelas ya. Kalau lainnya 5, lainnya sama dengan 5. Soalnya baca lagi. Selain yang terjadi di grafik, terindikasi ada 3 siswa yang orangnya berprofesi sebagai dosen. Kan lain tadi dosen ini. Lainnya kan tadi ini. Nggak ada yang di grafik itu dosen. Di antara ini dosennya 3. Di antara 5 ini dosennya 3. 3 dosen. Dan beberapa siswa orang tuanya dokter. Sisanya berapa dari sini? 2. Wah, dokter. Ya, dokter. 5 dari mana nih? 12. 5. Orangnya 50. Lainnya 5. Yang lainnya itu ada profesi 3 sebagai dosen. Sisanya dokter. 3 dosen, sisanya 2 lah. Dari 5 ini. Paham ya? Pak. Kan ini kan persen-persenan. Kalau masalah persen-persenan, itu kan pembagi-pembagi. Iya. Masih bingung Pak, analis jawabannya di mana? 5 itu dari mana Pak? Dari itu saya bilang tadi. Dari sisa. UL Mida. Dari sisa, kan ini udah 45.
12, 13, 10, 10, 45. Siswanya 50, Bu. Sisanya berapa? 5. Udah. 50 dikurangi 45 sisanya 5. Iya, 5 ya. Jangan tanya lagi dari mana 5 ya. Itu udah terlalu mudah lah ya. Terlalu mudah ya. Grafik itu 45. Sisanya berapa lainnya? Nih ya. Nah, ini nggak ada nih. Dari mana 5-nya? Ini udah 45 loh. Muridnya 50. Berarti ini 5. Paham ya? Kalau sampai sini sudah paham, Pak. Yang Ya. analisanya yang agak susah. Ya, Analisa. kita analisa. Dilihat itu, Pak. Iya, kita analisa. Perhatikan saya menganalisa. Perhatikan saya menganalisa. Ya. Berarti 50. Ya, kok makin kacau. Bu, ibu siapa yang lagi nih, Bu Elmida? Oh, berarti 50 itu tetap. Enggak. 50 itu, ini Bu. 50 itu, ini Bu. 12, 13, 10, 10 nih. Bagi-bagi dah nih. Sisanya lainnya 5, tinggal ibu kurangi aja. Lainnya itu 50 kurang 45. Sama dengan 5. Ya, oke ya. Lain, soalnya baca. 3 siswa itu dosen. Sisa dari 5 ini, 3-nya dosen. Sisanya dokter. 5 diambil 3 jadi dosen. Sisanya berapa? 2 lah. 2 dokter. Pahami dulu ini baru kita lanjut ke jawaban ini. Kalau nggak paham dari mana 2, dari mana 3, nah itu kacau lah kita nih. Sampai situ. Oh, matematika yang sangat ya. Logikanya simpel aja tuh ya. 5, 3 dosen, 2 dokter. Paham? Paham. Dari Ya, sudah. dapat 3 dan 2 soal itu. Ya, oke. Kita dari soal 3 dosen ya benar. 2-nya dokter lah, sisanya dari 5. Oke ya. Kita analisa jawaban. Tadi saya bilang, kalau bahasa 25% itu pembagi 4. Pak, saya mau ini aja Pak, mau apa namanya, mau dianalisis. Oke, yang A. Kita analisis yang A. A. Banyaknya orang tua menjadi dokter adalah 25% dari dokter nih ya, dokter. Kita begini, dokter. A itu dokter. Dokter itu adalah 25%. Saya bilang 1/4 boleh ya. Kalau marah ya marah aja, nggak masalah. Ya. Boleh. 1/4 dari petani. Dari petani. Tengok petani Bu berapa tuh? 12. 1/4 dari petani katanya. Petani. Berarti 1/4 dikali 12. Jawabannya 3. Nggak sama, dokternya 3. Di jawaban dibaca grafik 2. Dokter 2 ya. Berarti ini salah. 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 Paham, Pak? Paham? Ya. Paham. Yang B. Banyaknya orang tua dokter 25% dari wira swasta. 1/4 dikali wira. Dikali wira berapa? 10? 10 bagi 4 2,5. Dokternya 2. Salah ya? Ya. Ini salah juga. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Saya mau dulu ya. Bisa, Pak. Bisa. Oke, saya mau tadi. Lanjut, Pak. Ya, bentar saya mau dulu yang tadi. Oke, sudah ya. Tinggal C lagi, saya mau dulu. Yang C. Yang C itu banyaknya orang tua dokter adalah 20%. Yang C di atas yang C ya. 20% itu adalah 1/5. Kalau mau marah lah, cari sendiri lah ya. 20% itu ada 20 bagi 100. 1/5 dikali banyaknya orang tua guru 10. 10 bagi 5 2. Cocok. Dokternya 2, nyambung, maka jawabannya C. Silakan dipahamin dulu. Ini kalau enggak bisa menganalisa pecahan, bingung memang, Pak. Gampang, Pak, itu. Tinggal 20% seperti yang Pak Amir jelaskan tadi. Iya, kalau enggak bisa menganalisa, mereka bingung. Iya, karena dikasih tahu cara tadi saya bilang. Dari mana ada 5% tadi? Pembagi 100, 25 bagi 100. 20 bagi 100. Bisa dipahamin ya? Ya, Bisa, paham. Pak. Bisa, paham. Udah pelan-pelan aja. Yang penting dapat. Intinya kok dapat konsepnya. Itu aja tuh. Betul, Pak. Karena Lanjut, 10, Pak. karena 10 dapat 5 lumayan ada ya kan? Pak,
Yang 1/5 kali 10, 10-nya dari mana ya, Pak? Baca soalnya, Bu. Ini 10 kan ada Guru, gurunya. Diagram. Guru. Guru Nggak, 10, Di Bu. diagram Guru kan batang, 10. Bu. Diagram Guru. batangnya, Bu. Saya ulangin ya, saya ulangin sekali lagi. Saya ulang sekali lagi. Banyaknya orang tua jadi dokter 25%. 25% itu apa? Seperempat dari petani kali petani. Petaninya berapa? Lihat diagramnya. 12. Jadi 3 salah yang A. Dokternya harus 2. Yang B 25% dari wira swasta. Wira swastanya berapa? 10. Seperempat dari 10, 2,5 salah. Ya. Yang C dokter. Yang C banyak yang tua jadi dokter adalah 20% dari guru. Dari guru kita begini guru. 20% dari guru. Dari guru. Nah, berarti sama dengan 1/5 dikali 10 sama dengan 2. Cocok dengan yang ini 2. Berarti jawaban yang cocok yang C. Dokternya 2 ya harus 2, maka jawaban yang C. Cuman diganti-ganti aja ya itu bahasa-bahasanya tuh. Ya silakan dipahamin dulu sebelum kita lanjut. 2 soal ini udah beres ya. Ganti-gantilah soal yang tadi, kayak tadi sama aja sih. Iya. Cuman baca grafik lah intinya. Nggak ada terlalu penting. Intinya menganalisa jawaban sama kayak tadi juga kan? Ya. Sama aja. Ya, Namanya soal HOTS, literasi, numerisasi. numerasi. Oke, paham Bu? Lanjut ya. Paham. Silakan Lanjut, Pak. mau ditulis bilangkan dulu. Yang mau tulis. Kalau enggak kita lanjut. Berarti Pak Amir, Iya silakan Pak. ini yang keluar 1, kemudian yang tadi yang 1 gitu Pak. Iya, yang pokoknya membaca grafik 1, yang langsung batang 1. Kalau yang batang tuh langsung aja batang 1 udah selesai tuh. 1 soal itu. Iya. Yang ini ngitung, tapi jangan letakkan di awal-awal ngitung kayak gini, di akhir-akhir aja. Kenapa? Nanti bahaya. Ya kalau lupa langsung klik gitu ya, Pak. Ya itu nanti lah Bu. Saya ajari dulu ini kayak gini ya. Kalau nanti di akhir matematikanya saya ajari yang kayak kemarin. Pokoknya pahami dulu saya ajar matematika ya. Karena Iya, matematikanya nggak terlalu susah lah. Kalau ibarat kata. Tapi kalau menurut Ibu susah ya tadi itu ada caranya. Kan kita tergantung orangnya sekarang nih. Iya, Pak. Intinya saya ajari dulu matematika yang mudah, yang maksudnya yang sering keluar yang mudah itu, ya Bu ya. Yang hitungnya itu gampang. Ini kan gampang ini, nggak sulit lah ngitung kayak gini kok. Oke, aman ya? Aman, Pak. Aman. Tapi intinya intinya jangan di awal matematika, di akhir. Kenapa, Pak? Iya. Jangan di awal. Ada cakarnya lama. Seperti ini misalnya. Soal ini namanya soal apa namanya dia bilang? Soal hitung campuran lah, apa namanya? Soal berhitung lah. Hitung sederhana lah. Hitung sederhana melalui pemikiran sederhana aja. Pak Iwan, saya bilang ini soal UP apa soal anak SD saya bilang ini kan. Pernah saya bilang kok soalnya kok mudah kali yang ini. Pak Iwan akan membuat pipa saluran pembuangan air sepanjang 12,25 meter. Namun ia baru mempunyai pipa sepanjang 5,5 meter. Maka ia perlu membeli pipa tambahan minimal sepanjang astagfirullahaladzim mudahnya soal. Ya, tinggal dikurang-kurang aja kan, Pak. Aduh. Kan tinggal dikurang aja kan? Grogi, Pak. Tinggal dikurang aja. Berarti 12,25 dikurang 5,5. Ya kurangi aja 5, 7, 6. 6,75 sama dengan 6/3/4. Jawabannya B. Pecahan desimal dijadikan pecahan biasa. Waduh, dari mana Pak 3/4? Saya kasih tahu 0,5 itu setengah. 0,75 itu 3/4. 3/4. 0,25 itu 1/4. 0,20 itu 1/5. 1/5. Ini kan mainan lah. Udah. 0,25 1/8. Dah. 6,75. 6/3/4. Ya. Bisa dipahamin ya? Paham, Pak. Bisa, Pak. Paham sekali. Catat dulu Pak, tunggu Pak. Iya, silakan. Tinggal dikurang aja ini. Sabar. Harus paham desimal kalau harus paham lagi, mohon maaf lah nih ya. Kalau misalnya Bapak harus paham desimal kepecahan itu saya mohon maaf. Itu saya mohon maaf nih. Enggak lagi ngajarin siswa, ini ngajarin guru loh.
Enggak, gini Pak, yang A ini kan 6 sepertiga itu jelas tidak mungkin. Iya, Yang 75 benar. ya. Iya, betul. Itu kan 6 seperempat ini juga tidak mungkin. nggak mungkin. Iya. Benar sekali. Kalau gitu 7 malah nggak mungkin. Ya, 7 malah Apa nggak nggak mungkin mungkin? Ya udah jawabannya B, betul. Iya. Saya juga seperti itu ya. Nah, Intinya itu ulang deh. jangan lagi nanti tadi tuh Pak, kayak mana Pak? Pasti pecahan ke desimal. Aduh, itu nggak urus saya. Ngajarin guru ya Pak ya? Iya, itu nggak urus saya itu. Itu ngajari ikan berenang namanya. Kalau gampang. Ngajar cara berbaris. Iya, ikan berenang aja salah. Ya bisa dipahami Pak Ibu ya? Ya. Ya bisa. Nah, ini soal hitungan sederhana, ibarat kata hitungan sederhana ya. Jadi hitungan sederhana. Jadi nanti pilih-pilihlah. Kan nanti ibu bikin tuh ragu-ragu tuh kan, ragu-ragu. Kuning dulu semua. 50. Matematika, ketemu matematika, kuning dulu semua, paham? Ya. Bapak saya izin menulis dulu Pak. Iya, ini saya jelaskan Bu, maksudnya saya jelaskan caranya. Ketika ketemu soal matematika, hijau dulu semua, paham? Hijau dulu. Kuning dulu. Ragu dulu semua, kuning Ragu-ragu semuanya. dulu. Nah, ragu-ragu semuanya dulu. Dah. Lah kalau lupa, Pak. Itu jangan Nah, boleh. itu lagi Nggak boleh soal. lupa. Tahu betul kan Pak? Diajarin jawabannya kok lupa. Dirimu yang ujian kok. Kan tinggal titik kuning. Mungkin Nggak salah saya kalau lagi. Ya, kalau lupa ya kehabisan waktu tuh Pak. kira-kira saja sudah. Nah, kan udah diisi. Bukan diisi, di kuning. Kuning, Ibu. Kuning ragu-ragu. Kuning, Ibu, ragu-ragu. Ada di layarnya, ragu-ragu. Ada isinya, Pak. Ada Nilainya isinya, juga, Ibu. tuh. Itu jawab, Bu. Mana tahu betul yang itu Pak tuh. Ya udah nggak usah lah, nggak usah di kuning-kuningan yang bagi yang takut ya. Nggak usah di kuningan, catat di kertas nomornya. Lah, ini saya ujian, ada kertas, saya catat. Matematika nomor 7, nomor 25, nomor 35, 40, 51, 105, 107, 120. Udah misalnya gitu. Udah catat aja di kertas, Bu. Paham? Paham, Pak. Lupa lagi, entahlah Ulang, lagi. Pak. Ya, Catat dulu di kertas Yo. nomor matematika itu. Yo. Kalau ketemu matematika, nomor 7 ketemu matematika, catat di kertas, tandain. 7 matematika aja. Nah, kapan ngerjainnya? Setelah selesai semuanya, baru matematika. Yo. Paham? Paham. Kelihatannya matematika itu memang harus pelan-pelan kerjakannya, Pak. Iya, tapi jangan nanti pula ya dilupakan. Lupa saya tidur, ada siapa, itu kacau juga. Atau kalau main kuning-kuning lebih enak kalau yang paham teknologi kan gitu. Iya. Kuning-kuning lah, jelas nampak. Enggak, gini Pak Amir. Saya ingat kalau seandainya matematika cakar itu tidak dapat ya. Perkirakan saja biasanya keluar apa tadi Pak? C atau B ya? Iya, boleh seperti itu. Nah, gitu aja Tapi selesai. nanti dulu ya saya jadi. Ya. Karena apa? Ini masih bisa dimakan lah ibaratnya. Iya, Kalau nggak betul. bisa, kuncinya gimana gitu loh, Pak. Apa, Bu? Nanti matematika kan sulit, misalkan Pak, kalau nggak bisa kuncinya dari Bapak itu gimana mengerjakan? Tembak aja, Bu, B aja semua. Tembak aja B semua ya. Ya Selesai. kalau Bu, itu kan ini kan bahasa Bu. Oh, Bu. Mohon maaf ya. Oi. Mohon maaf nih. Masa Ibu jawab yang grafik tadi masa nggak bisa yang paling atas? Bisa Pak kalau itu Pak. Nah, masa itu main tembak? Nggak bisa kalau yang itu kan lupa. Nggak mungkin main tembak itu. Tembak aja, Bu. Dor. Soal sederhana juga seperti ini, ya saya ini kenapa Ibu harus saya pahamin juga, biar supaya enak, biar supaya langsung. Kalau milih Ya. bisa Pak. Ya dapat 3 soal jadilah Bu, ya ini 5 soal, jadilah matematika 5 soal. Pak Amir, Ya silakan. Kalau kayak ada gini semua Pak Amir, ada pengalaman dari teman-teman yang sudah lulus UP itu kalau bisa jangan dikosongkan Pak, ragu-ragu karena mengingat waktunya itu kan berjalan terus Pak. Kalau andai saya- tak sempat dia udah terisi Ibu. Iya, tidak terisi kan Mana waktu tahu berjalan Iya. terus. kita tebak tadi. Makanya saya bilang sisakan waktumu untuk matematika tuh 45 menit sampai 1 jam. Itu terlalu banyak atau 3 jam tuh. Masa 3 jam udah paham konsep semuanya diterbuang sia-sia. 3 jam tuh 120 soal terlalu banyak. Ya, lanjut ya. Iya.
Lanjut Pak, lanjut Pak. Bu Yuni, kita masukkan. Ini juga soalnya terlalu mudah ya. Mudahnya seperti apa? Bu Yuni mempunyai rumah makan yang sangat laris. Nah, ini kan hitung-hitungan sederhana. Mempunyai beberapa cabang. Ia selalu menyetok beras supaya tidak kehabisan. Kebutuhan beras setiap minggunya sekitar 245 kg. Setiap minggu ya, setiap minggu. Saya cari satu harinya. Kan setiap minggu. Satu harinya berarti 245 bagi 7. Langsung aja 35. Seperti itu Bapak Ibu ya. Setiap minggu, kalau ada seperti ini setiap minggu, setiap bulan bagi 30. Kalau setiap minggu bagi 7. Langsung dapat. Satu hari 35 kilo. Nah, jika saat ini Bu Yuni mempunyai 150 kilo dan menginginkan stok beras cukup dalam 50 hari, berapa yang harus dibelinya? 50 hari. Satu hari 35 kilo. Kalau 50 hari, berapa kilo kira-kira? Dikali aja lah. 35 dikali 50. 5 kali 50. Berapa ini kira-kira? 107,50. Benar? Benar nggak, Bu? 1.750. Betul, Pak. Benar, Betul. Pak. 1.750 kilo Iya. dikurangin Ada. 150. Iya, jika saat ini Bu Yuni mempunyai 150 kilo, berarti dia udah ada stok 150. Betul itu. Pak, Kurangin. betul. Berapa Maka kurangnya? yang tambahannya adalah 1.600. iya, tambahannya adalah 1750 dikurang stoknya 150. Kurangi stok. 1.600 kilo 1.600. yang harus dibelinya. 1.600. Ini kan soal-soal hitungan sederhana ya. Ada sulit ya, nah, hitungan sederhana. Tanpa ya, matematika pelan-pelan aja lah. Santai-santai aja. Pak bisa ulangi, Pak. Ya, saya ulangi nggak apa-apa. Boleh. Oke. Bu Yuni mempunyai rumah makan yang sangat laris dan mempunyai beberapa cabang. Ia selalu menyetok beras supaya tidak kehabisan. Kebutuhan beras setiap minggunya sekitar 245 kilo. Jika saat ini Bu Yuni mempunyai 150 kilo dan menginginkan stok beras cukup untuk 50 hari, ya, maka berapa tambahannya? Saya ulangin tadi. Kalau dia per minggu, maka satu minggu itu kan 7 hari. Kita cari satu harinya. Satu harinya adalah 245 dibagi 7, 35 kilo. 35. Nah, butuh 50 hari. Satu hari 35 kilo. Maka kalau 50 hari tinggal diapain? Kali. Dikalikan. Iya, kalikan 50 kali 35. 1.750. 1.750 kilogram. Total 50 hari. Tapi Bu Yuni udah ada berasnya 150. Maka tambahannya berapa? Ya dikurangi aja. Tambahan untuk dibelinya berapa? 1.750 dikurang 150. 1.600. Silahkan lagi dipahami. Jawabannya adalah yang D. Sudah mulai ngerti, Pak. Sudah mulai ngerti. Ya. Satu soal nih Pak Amir. Nggak tahu Pak. Semangat, Bu Indra. Ini nggak tahu Pak. Satu soal seperti apa Pak. Pokoknya intinya kayak yang tadi ngitung-ngitung kayak tadi. Ya, hitungan sederhana tinggal dikurang. Kalau nggak seperti ini. Kalau nggak yang di bawah ini. Jadi dia terserah Pak mana yang keluar soalnya. Mana maunya lah. Yang mana yang keluar. Pokoknya hitung sederhana. Hitung sederhana. Intinya hitung Sederhana. Intinya paham, guru SD paham lah kata pemerintah. Bisa dipahami nih? Oke Pak. Siapa? Paham, Pak. Intinya saya nggak tahu yang mana keluar. Intinya hitung sederhana. Yang Bapak Ibu SD itu, guru SD, matematika berapa soal Pak? 10. Yang hitung sekitar 8, paling banyak 8. Tapi kadang-kadang nggak jadi. Berarti total semua dari 120 10 soal ya, Pak? Ya, Matematika. matematikanya. Matematika 10 soal. Bu, ngapain takut, Bu? Waduh, banyak sekali, Pak. Yang ngitungnya cuma 6, Bu. Nggak nyampe pun 6. 5 dan 6. Lupa saya. Iya. Oke, udah paham nih? Sudah, Pak. Ya Pak. Paham, Pak. Oke. Nanti dikasih nggak ngitung gampang. Ini ngitung nih, masih ngitung. Oke, ini besok aja lah ngitung. Nggak ngitung dulu lah.
Ngitung. Ntar lu ya nggak ngitung, biar ibu semangat. Nih ngitung. Oke, siap. Hitung. Nggak ngitung. Nah, kayak gini nggak ngitung, Bu. Oke. Ini nggak ngitung, Bu ya. Ini kalau nggak bisa dikerjakan ya. Tutup matanya. Ngerti, Pak, saya. Ini tindak lanjut. Oh, ini bukan. Ini tindak lanjut pedagogi. Ah, ini nih soal saya. Ini ya. Ini satu nih. Seperti ini soalnya nih. Nah, kayak gini lah. Mirip-mirip kayak gini lah. Intinya mirip-mirip kayak gini ya. 20, ini harusnya pedagogi. 24, 40 kaleng, 72 bungkus coklat. Nyari apa nih? PVP. FPB. Sudah beres. FPB. Bisa dipahamin? Iya. Ini Pak, yang ini. Soal HOTS. FPB mana? Alah. FPB 40 pensil, 61 buku, 83 buku tulis. Iya kan? Oh, Ya. PVP. Ada 3 Kalau nggak FPB, carinya KPK. Mana yang KPK? Hari-hari waktu. Bersama-sama Hari. lagi. Berulang. Jawabannya kalau KPK. Kalau Iya. KPK minta yang kalau FPB yang A. Bisa dipahami soalnya nggak ngitung? Ya. Ya, Pak. Ya. 2 menit ada waktu. Ya. Paham soal ini? Jadi besok soalnya gitu. Belum. Yang mana yang FPB? Tengoklah Bu, ini Bu saya udah kasih tahu Bu. Yang ini FPB ini yang A. KPK Kuncinya. itu yang E. Yang E, Yang E ya. itu ada bersama-sama, ada waktunya. Ada bersama, Kalau ada B, waktu. Jarak ya. Kalau yang B jarak. Nggak usah Pak, yang BCD nggak ada jejaknya Pak. Yang ini nggak usah dipahami Pak ya. Oh, oke. Karena yang diminta itu adalah soal HOTS, KPK atau FPB. Oke, Pak. Oh iya. FPB yang ada paket, dibagi paket. Kalau KPK ada waktu sama menitnya. Hari Oke, juga. Pak. Siap. Kalau FPB yang apa tadi, Pak? Itu Bu soal macam itu. Dibagi Baca sama soalnya mana? Bu, dibagi dalam paket, dibagi ke dalam paket-paket. Dibagikan ke dalam paket-paket FPB. Oh, parsel ya. Kalau kalau KPK ada Waktu bersamaan. waktu bersama. Menit. Ada waktu bersama-sama gitu loh. Yang BCD jangan dipahamin, ngapain orang nggak dimasuk. Kuncinya FPB itu dibagi Pak ya. Itu Dibagi. karena udah soalnya 40 pensil kan udah pastilah nggak ada waktunya dia. 40 pensil, 40 jeruk, 40 pisang, 60 itu kan. Pokoknya dibagilah dalam paket, dibagikan sama rata gitu lah. Intinya dibagikan. Ya. Kalau yang KPK itu ada waktu sama waktu bersama-sama. Waktu dan waktu bersama-sama. Ya dipahamin itu, masa nggak bisa jawab soal seperti ini, Bu? Pak BC Ya. nanti itu kan ada waktunya juga. Ya. Astagfirullahaladzim, tadi bilang jawabannya A, KFPB, E, KPK, ditanya lagi B, C, D. Sabar Pak. Yang bikin batu itu. Sudah malam, Pak, jadi ngantuk. Ya, kita saya akan bentar lagi. Besok jam Ketularan siang. sama murid SD-nya, Pak. B, C, D itu enggak lagi KPK, FPB. Sabar Pak, Iya, sabar Pak. ini. Nanti batu lagi saya nih. Saya batu lagi, saya mau dulu. Mohon maaf Bu ya, BCD itu Bu, itu bukan KPK atau FPB. Kenapa Bu? Itu mencari kecepatan, beda Bu. Tadi kan saya bilang KPK itu nih, ada tandanya Bu, ada waktu, ada bersama-sama. Kalau FPB dibagikan dalam paket, sudah, Ibu pahami aja itu. Yang ini ngapain Ibu pahamin? Nggak perlu kali. Kenapa nggak perlu Pak? Orang itu minta FPB sama KPK kok. Yang mana soal KPK, yang mana soal FPB katanya. Pilih aja. KPK yang ada bersama-sama, FPB yang ada membagikan. Beres. BCD Pak, udah nggak usah dipahamin. Saya mau memahami Pak, ya terserah, nggak apa-apa. Nanti aja kita pahamin ya. Ya. Tapi mau soal yang enak, tadi saya kasih tahu. Paham ya? Paham, Pak. Paham Pak, ini Pak. Lanjut, Pak, soal yang di bawahnya soal ini, Soal Pak. yang Ini lagi Ya, soal yang di bawah. mantap. Bu Rama mengajarkan FPB. Model discovery learning. Bisa diganti KPK katanya. Manakah sendiri konsep ajarnya? Bu Rama memberikan bilangan 12 dan 25. Ternyata nggak ada FPB-nya. Mana lah mungkin ada 12, 25 FPB-nya?
sebaiknya Bu Rama memberi pasangan bilangan baru yaitu yang ada EPB yang mana? Ya inilah, sama-sama bisa dibagi 6. EPB kan pembagi kan Bapak Ibu? Iya. Pembagi, ini kan 12, 18 kan sama-sama bisa bagi 6 kan? Iya kan Bapak Ibu? Iya, Pak. Nggak mungkin 16, 27, nggak ada EPB-nya. Iya. Nggak ada EPB-nya. Ya, itu tidak habis dibagi semua itu. Yang Iya, 17. nggak ada EPB-nya. Bilangan ganjil semua. EPB itu dibagi 12 sama 18, bisa sama-sama dibagi 3, bisa Ya. sama-sama dibagi 6. Paham? Paham, Pak. Ya, Pak. Kalau nggak soal seperti ini, ya tadi tuh macam tadi tuh soal mana yang EPB katanya, soal mana yang KPK, ya gampang sekali. Kayak sebangun ini Pak ya. Jadi pahamin Bu? Bisa, Paham, Pak. paham. Nah, ya. Sebangun. sama Pak Amir selalu paham, Pak. Iya. Ini kok usah dipahamin ini. Nah ini soal nggak ngitung nih, tapi ya udah, ntar dulu nih. Ntar dulu, soal yang nggak ngitungnya gampang dulu. Nah ini soal lagi. Ini mudah-mudahan keluar kayak gini lagi. Mudah-mudahan kesebangunannya keluar seperti ini lagi. Kalau sebangunannya keluar seperti ini lagi, saya bilang ini salah satu soal gampang. Ya ini. Ya, salah satu soal gampang nih ya. Kenapa saya bilang gampang? Saya ajari dulu ya, Sebangunan ya, kesebangunan. Kalau saya ada satu bangun, misalkan ukurannya 20-30, kira-kira jawaban A atau B yang sebangun. Saya kasih tahu dulu ya contoh soal saya ya, biar Ibu paham ya. Ini soalnya gampang. Dikasih pemerintah selama 3 kali UP terakhir, gampang, nggak kayak dulu, alhamdulillah. Saya punya bangun 20 kali 30. Di jawaban A atau B aja ya, jangan sampai E. Kenapa? Kebanyakan. A atau B, manakah dari A, B ini yang sebangun dengan gambar 20-30 itu? Ya ini 20 sama 30. Saya bikin sini 40 dikali 50 atau 4 dikali 6. 6. Kali 6. Kali 6. B, Pak. Yang sebangun B ya? Ya bisa dipahami. Bagi kali 5. Iya betul, kali 5 sebangun ya. Iya. Oke, saya ganti lagi soalnya. Biar paham ya. Jadi ya saya mut lagi. Ibu jawab aja. Kalau misalnya nggak paham nanti tanya aja ya. Saya jawab pilihannya cuma 2 ya. Nggak mau banyak-banyak. EPB tadi pecahnya juga begini Pak hitungannya. Iya, benar sekali Pak. 12 sama 15. Yang manakah bangun ini yang sebangun? Dari A, B, C lah 3 pilihan. Biar agak-agak gimana gitu kan. Pelan-pelan dari 2 sampai 3 kan gitu. Jangan marah ya. 36 kali 48. 36 kali 45. 36 kali 54. 60. B, Pak. 60 45. Sama dikali Kali 3. Ya. Paham? Paham. Paham. Wah, belum Paham, paham. Pak. Paham Pak. Bentar, Pak. Oke. Sebangun itu artinya. Iya, saya ulangi. Nah, saya mut dulu. Sebangun itu, mut dulu Bu ya, saya mut dulu. Sebangun itu nilainya sama dengan perbandingan yang ini. Maksudnya gimana Pak? Ini nih. Kalau dengan 20 ke 40 kali berapa Bu? Kali 2 kan? Kali 2 kan Bu? Oh Iya, kali 2. iya. Ya, kali 2. Kali 2. Iya, Pak. Maka 30-nya juga kali 2. Harusnya 60, makanya salah. Gak sebangun berarti sama yang A. Sama yang B, 20-nya ke 4. 20-nya bagi 5. 4 ya. Ya. 30-nya juga bagi 5. 6. Ya. Sebangun. Paham Bu? Paham, Pak. Paham. Oke, saya lagi nih.
Yang ini kan 12, 15. Jawabannya angka besar, berarti dikali. 12 ke 36 itu kali 3. Maka 15-nya kali 3 juga lah. 12 kali 3, 36. 15 kali 3, 45. 48 salah. Jawabannya B lah. Paham, Bu? Paham, paham. Paham, paham. Paham, Pak. Paham. Paham, Jadi Pak. cuman gitu aja, Bu, ya. Semangat itu gampang ya. Nggak terlalu. Soalnya gimana, Pak? Ini soalnya. Nah, ini dulu soalnya ini. Yusuf ingin membuat dinding figura lukisan. Yang pertama ukurannya 12 kali 15. Ini yang pertama ya. Yang pertama 12 kali 15. Yang manakah sebangun? Coba kita. 12 ke 24 kali berapa, Bu? Sama-sama. Kali berapa tuh? 2. 12 kali 2. Kali 2. 15 kali 2 berapa? 30. Salah ya? Salah kan? Ya. Iya. 12 ke 4 bagi berapa, Bu? 3. Bagi 3. 15 bagi 3? 5. 5. Ya, 6 salah ya. 12 ke 24 kali berapa, Bu? 2. 2. 15 kali 2? 30. 10. Betul. Bisa dipahamin, Bu? Paham. Bisa. Ini soal pemerintah bolak-balik ngasih seperti ini ya, kesebangunannya gampang ya. Cari yang sebangun katanya. Ini gampang kali soal kayak gini terlalu gampang ya. Udah 3 kali Bangun itu nggak bisa, Bu. berarti Yang kesebangunan seperti ini. Amir, Soal silakan, Bu. sebangun itu berarti bisa dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama gitu ya, Pak Iya, ya? benar. Betul, Bu. Oke. Betul sekali. Aman, Bu? Aman, Pak. Dikira-kira aja yang mana yang benar. Saya ulangin ya, saya ulangin. 12 ini kan ukurannya 12 kali 15 kan? Ya kan, Bu? Yang A 12 ke 24 kali berapa? Kali 2 kan? Kalau 12 kali 2, maka 15-nya ikut kali 2. 30. Iya, Pak. 30 harusnya salah. 12 ke 4 bagi 3. 15-nya bagi 3 juga. Nggak cocok. 12 ke 24 kali 2. 15-nya kali 2 juga. Cocok 30. Jawabannya sebangun. Coba Pak, bangun yang segitiga, Pak. Yang segitiga, Pak. Nanti, Pak. Nanti dulu, Pak, ya. Kenapa saya bilang? Karena soal yang dikasih itu nanti itu yang ribet, Pak. Yang ribet usah dulu. Ya. Yang biasa pemerintah ngasih udah 3 soal di awal itu ya, akhir UP ini 3 soal itu. 3 kali UP ngasihnya seperti ini, Pak. Mana tahu lagi keluar gitu. Siap. Ya ini, Kalau Pak. yang segitiga itu nantilah ya, karena itu buku waktu pemahamannya payah. Dulu keluar ini, Pak. Ya, Ini keluar, Pak. ya sama lah, konsep dasarnya sama. Konsep dasarnya sama ya. Kita jawab yang A. Yang A jawabnya. Konsep sebandingan yang A. 30 kali 60, 20 kali 40, 15 kali 20. Ini nggak sebangun. Kenapa sampai nggak sebangun? 20 ke 20 kali berapa? 2. Kali 2. 2. Kali 2. Ya. Nggak usah gini lah, nggak usah gini. Karena nih angkanya beda-beda ya. Kebangunan juga gini, kesebangunan juga bisa ibu apa namanya? Ibu kecilkan sampai terkecil. Ibu kecilkan perbandingannya. 30 bagi 60 1 kali 2. 1 kali 2. 20 ke 40 1 kali 2. 15 ke 20 3 kali 4. 3 kali 4. Enggak sebanding ya. Ya. Paham apa, Ibu? Paham. Yang B, 45 kali 90, 30 kali 60, 20 kali 40. Kita kecilkan. 1 kali 2 benar? Iya. 30 60 1 kali 2 benar? Betul. 40. Kali 1 kali 2. Sebanding, jawabannya B. Seperti itu ya, kalau 3 seperti ini gambarnya, ada 3 ukuran, dikecilkan dulu aja. Dikecilkan dulu aja, biar enak. Biar sebanding. Remote dulu ya. Kenapa yang C, Pak? Coba yang C. Ditulis dulu, Pak. Ya, yang C dulu, yang C. Yang C 45 90 1 kali 2. Kali 2. 30 60 1 kali 2.
20, 50, 2 kali 5. Nggak sebanding ya. Yang C nggak sebanding ya. Pak. Yang D, 20, 40, 1 kali 2. 45, 60, 3 kali 4. 4. 25. Oh iya deh. Ya, nggak sebanding itu ya. Nggak sebanding juga ya. Tidak sebanding juga. 30 kali 90, 1 banding 3, 1 kali 3. Jawabannya nggak sebanding. Jawabannya B ya. Semuanya sama ukurannya. 1 kali 2. Oke, silakan dipahami dulu. Izin mencatat sebentar. Ya, silakan dipahami dulu. Sambil dipahamin ya, sambil dipahamin. Ya, habis udah lah, istirahat dulu kita. Besok lagi. Ini yang mudah-mudah lah. Saya kasih tahu yang mudah-mudah aja. Mana lagi Pak yang mudah? Kecepatan itu mudah kecepatan. Yang dikasih pemerintah 3 kali UP terlayar ini mudah, nggak ada terulitnya. Besok lagi kita sambung ya. Di siang hari sama malam hari besok matematika kan. Tadi siang ada Bim. Enggak. Di siang nggak ada Bu. Saya baru ada suara Bu. Amir besok siang jam berapa Pak Amir? Seperti Ya, biasa kan? siang jam 2.15 Pak. Karena tadi siang mau ujung nggak ada suara Pak. Gimana saya mau bicara? Pak. Tidur dulu lah baru suara. Pak. Oi. Tadi saya tidak memperhatikan Pak yang mengecilkan ya Pak. 1 kali 2 tuh Pak. Ini 30 kali 60. Sama-sama bagi 30 Pak. Oh. Iya. 30 bagi 30 1 bagi 30 2. Iya, jadi Sama-sama sekali bagi 2. 20. 1 bagi 20 2. Oh, Sama bagi 15 bagi 5 nih. Bagi 5 3 bagi 20 4. 45 90 sama-sama bagi 45 dikecilkan. 45 1 bagi 45 2. 30 kali 60 kan ini 1 kali 2 sama lah ukurannya. Dikecilkan Pak, dikecilkan makin kecil biar mudah. Disederhanakan ya. Iya, Ya. disederhanakan. Makin kecil. Bahasa mudah. matematikanya. Biar mudah dipahami. Satu soal Pak Amir. Iya, seperti itu soal yang tentang kesebangunan. Ya, seperti ini ya. Pemerintah ngasih 3 kali UP seperti ini. Kemungkinan besar karena mungkin udah mulai baik, pemerintah mulai jinak lah, enggak terlalu pusing. Mulai Cina ya. Iya, karena kemarin itu Pak dikasih soal kesebangunan itu sulit. Sulit nyarinya sulit banyak kali. Sekarang ini kok 3 kali UP terakhir kok ngasihnya gampang. Mungkin dikasih gampang lagi. Mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Karena saya ajarin yang gampang-gampang. Kenapa mungkin kasih gampang? Kalau diajari sesuai makin ribet. Oke, bisa dipahami Pak ya? Ini Ya. bisa dipahamin ya? Bisa. Oke, besok kita masuk lagi ya. Di Ya, siap. siang sama malam. Pak, hari terakhir ya Pak besok. Besok Jumat Bu, sama itu. Sama apa? Sama Baik. biasa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum. Jumat simulasi. Salam. Ya, nggak usah. Udah, Jumat nggak salah. Simulasi bentar. Wedang jahe, Pak. Wedang jahe. Pagi kayaknya. Oke, selamat malam Bapak Ibu ya. Kasih Ya, Pak Amir. selamat Malam Pak. Terima kasih, kasih Bapak. Iya. Kasih Pak. Oke. Kasih Bapak. Oke, Bu. Kasih Pak. Makasih Pak. Pak, utamanya ya Pak. Oke, Bu. Suaranya Pak, perhatikan. Iya, tidur Bu, tidur. Biar enak. Saya dengar. Ya, tidur.